Lo enggak saya tanya, makanya Saya kamu mau lihat tanya kau saya nggak pintar jelas. apa tidak. Kau Pertanyaannya nggak jelas. Masjid kau apa yang menafsirkan dibangun? kitab suci kami seenak jidatmu. Ya udah, Seenak masjid jidatmu. apa yang dibangun? Sekarang Saya jawab tanya, saya. masjid apa yang dibangun? Sebelum masjid dibangun, di mana Rasulullah sholat? Jawab. Sebelum tempat sujud dibangun, di mana Rasulullah sholat? Di mana saja di seluruh bumi bisa sholat. Bisa di kuburan, pokoknya di tanah Bisa. seluruh bumi. Oh, sholat di Ayo kuburan open bisa. cam. Coba sekarang open cam. Oke, perhatikan ini. Ayo sekarang Makanya open cam. Berani nggak open makanya cam? kau mualaf karena kau bodoh. Perhatikan. Iya, sekarang open cam, berani Ini, nggak? nih. Sahih Bukhari 227. Perhatikan. Sahih Bukhari 227. Sebelum masjid dibangun, Rasulullah sholat di kandang kambing. Nih. Wow, ini sangat spektakuler teman-teman ya. Don Ditan tidak sengaja masuk ke komalnya para apologet Kristen. Don Ditan akhirnya ditanyakan bolak-balik dan tidak bisa menunjukkan dalil satupun. Bismillah Abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Don Ditan, teman-teman sekalian, yang nekat masuk ke room atau komal TikTok ya, di mana di dalamnya adalah orang-orang Kristen ya, apologet Kristen. Teman-teman sekalian, tentu saja banyak apologet Kristen yang geram dengan Don Ditan ini, tetapi kan pada dasarnya Don Ditan ini secara online itu jarang sekali dia mau untuk debat, tapi dia mau secara offline, dan ini akan kewalahan gitu loh. Khususnya apologet kekristenan yang memang paham Al-Quran, paham hadis, paham ya kitab-kitab tafsir daripada agama Islam, tidak bisa berdebat dengan Don Ditan. Kenapa? Karena memang kalau offline udah langsung ditangkap. Contohnya misalnya Kiamat ya, atau CP misalnya Christian Prince, atau siapa lagi teman-teman Kristen ya yang suka melakukan perlawanan dan pengkajian tentang Islam, itu tentu saja mereka tidak berani secara offline, mereka hanya berani secara online. Kenapa? Karena ya demi keamanan. Karena sama tahu teman-teman sekalian, kalau kita yang membahas Islam itu penistaan. Kalau mereka yang membahas Kristen itu dakwah. Nah itu perbedaannya kawan-kawan. Makanya kalau kalian melihat tentang perdebatan offline, jarang sekali ada debat dua arah. Nah ini dia, jarang sekali. Kalaupun ada, itu pasti pihak kekristenannya tetap ya akan mengalami sebuah trauma begitu ya, karena akan digap. Karena kita melihat kemarin-kemarin Pak Budia Sali itu bukan menafsirkan, bukan juga mengada-ngada, tetapi dia hanya menanyakan sesuai dengan pernyataan-pernyataan selama ini. Pak Pendeta Budia Sali pada waktu itu hanya menanyakan gitu loh, apakah itu benar bahwa Muhammad sendiri saja tidak masuk surga. Dan juga dikatakan bahwa semua muslim menurut Maryam 19 ayat 71 itu harus mendatangi neraka dulu. Nanti baru dicuci, ya, ditimbangkan, perlulah amal di situ, ya kan? Nah, teman-teman sekalian, di sini kita melihat bahwa langsung mereka demo, langsung mereka marah-marah, mereka langsung mau pukul gitu loh, ya. Untung saja ya, waktu itu ya bisa kondusif, bisa diamankan gitu, ditenangkan mereka, ya kan? Tapi mereka sempat maki-maki, marah-marah kepada Pendeta Budia Sali. Itu belum ya diskusi dua arah. Nah, Don Ditan ini kan hanya berani secara offline, karena ya tentu saja hanya dari pihak dia saja yang menyerang Alkitab ya. Jadi dia tidak akan ditanyakan tentang keimanan dia. Nah, akhirnya dia nekat masuk ke roomnya ya umat kekristenan yang ada di TikTok. Akhirnya ditanyakan sebelum masjid, ya kan, seperti dicuplikan tadi teman-teman sekalian. Sebelum masjid itu Muhammad itu sholat di mana? Oh, katanya di mana saja, di seluruh bumi. Di kuburan pun bisa, kata Don Ditan. Yang penting di bumi gitu.
Karena apa? Karena dia tidak mengerti sebelum itu ya nabinya itu pernah sholat ya di kandang seperti yang disampaikan tadi di dalam surat di dalam hadis ya 227 tadi ya, apakah itu Bukhari atau Sahih Muslim, di mana dikatakan di situ sebelum masjid ada itu ya Rasulullah itu dia melaksanakan sholat ya di kandang kambing di situ. Nah jadi teman-teman sekalian, Donditan itu nggak ngerti itu. Kenapa? Karena selama ini dia hanya sibuk mengurusi kekristenan. Dia hanya sibuk mengganggu iman Kristen. Dan memutarbalikkan ayat-ayat kitab suci Kristen. Itu kerjaannya selama ini. Makanya dia tidak mengerti tentang keimanannya, pengajaran di dalam agamanya. Bahkan teman sekalian mungkin kalau ditanyakan kepada Donditan, bagaimana? Apakah memang ada jaminan di dalam Islam untuk bisa memperoleh surga? Iya kan? Kalau seandainya mereka andalkan selama ini misalnya bahwa nabi mereka adalah pembawa syafaat di akhir zaman nanti kepada mereka, ya. Tetapi kita melihat beberapa referensi dari hadis-hadis. Justru Rasulullah berkata bahwa aku tidak bisa membela kalian sedikit pun di hadapan Allah. Ya, baik itu kepada sahabatnya, kepada bibinya, kepada anaknya Fatimah. Dia katakan, minta apa saja dari hartaku akan kuberikan. Tapi terkait tentang keselamatanmu, ya, aku tidak bisa menjamin. Nah di sini kita bisa belajar teman-teman sekalian. Bahwa hanya di dalam kekristenan ada jaminan keselamatan. Yesus sendiri yang memberikan jaminan itu. Dia katakan apa? Dalam Yohanes 10 ayat 28. Ya, aku akan memberikan hidup kekal kepada mereka yang percaya kepadaku. Dan tidak ada yang bisa merebut mereka kembali dari tanganku. Artinya bahwa ketika kita percaya pada Yesus, kita akan diberikan hidup kekal untuk selama-lamanya. Karena Yesus Kristus adalah jalan menuju surga. Karena dia adalah firman Allah, Holocaust, yang datang mengambil rupa seorang manusia. Menjadi imam bagi kita, perantaran bagi kita. Sehingga melalui Yesus kita bisa datang kepada Allah Bapa. Ya, jadi teman-teman sekalian, hanya iman pada Yesuslah yang bisa membawa Anda pada kehidupan kekal. Ya, jadi jangan tahan-tahan. Jangan tunggu-tunggu. Ketika Anda saat ini ya mendapatkan ya video ini, Anda nonton. Saat ini waktunya untuk Anda renungkan dan Anda lock in di dalam iman kekristenan. Ya. Maka Anda akan diampuni dosa-dosamu dan berhak memperoleh hidup yang kekal. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. God bless you all. Shalom.